Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu jawazi qaulil maridhi. Di sini bab menerangkan bolehnya perkataannya orang sakit, ana waji'un, aku sakit, au syadidul wajah, aku sangat sakit, au mau, aku sakit panas, atau warosa, aduh sakitnya kepalaku. Boleh-boleh aja kata itu. Wa nahwi dzalika, dan semacam itu semuanya. Wa bayani annahu la karahata, dan merangkan sungguhnya tidak ada kemakruhan fi dzalika, dalam itu semuanya. Idza lam yakun, bila mana tidak ada ala sabali tasahhutin, atas jalan marah atau gerutu, tidak ridha, wa idhairil jaza'i, dan memperlihatkan kegundahan dan kegendahan, ya ketidaktenangan tuh. Ya, orang itu sakit ya yang tenang, yang beri sakit itu juga Allah tuh. Ali bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, dakhaltu, aku masuk ala Nabi, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, sedangkan baginda Nabi aku sakit panas. Famasistuhu, maka aku menyentuh baginda Nabi. Fakultu, maka aku berkata, innaka latu aku, sungguhnya engkau telah sakit panas, wa akan syadidan, dengan sakit panas dengan panas yang sangat. Faqala, maka baginda Nabi berkata, ajal ya, ini sungguhnya aku, aku sakit panas, kama ya, aku seperti sakit panas rojulani, dua orang, minkum, dari kalian. Panasnya lipat 2 kali daripada orang lain. Dan semua ya para anbiya itu biasa mendapatkan kesedihan, mendapatkan sakit. Itu bagian dari a'rad basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Dan ini mengenai para anbiya supaya untuk meningkatkan derajat mereka. Mereka mendapatkan sakit panas, mereka akhirnya sabar. Bukan sabarnya seperti sabar kita, sabarnya seseorang yang sempurna ma'rifatnya kepada Allah, sehingga sabar mereka itu akan meningkatkan derajat mereka setinggi-tinggi seperti setinggi ma'rifat mereka kepada Allah. Maka seseorang itu semakin tinggi ma'rifatnya, maka semakin tinggi pula pahalanya, karena semakin tinggi pemahamannya. Makanya kalau dikatakan itu sedekah sedikit yang dibuat oleh para sahabat itu lebih utama daripada sedekah yang banyak yang dibuat oleh orang setelahnya. Secara aghlabiah seperti itu. Kenapa kok begitu? Ini dikarenakan ma'rifat mereka, para sahabat ini berbeda dengan orang-orang setelahnya. Semakin faham orang itu mengenai Allah, maka semakin bermutu semua amalannya. Sedikit saja bermutu. Semakin orang itu tipis kefahamannya kepada Allah atau kecil, maka semakin tidak bermutu amalannya. Ya kayak sholat itu loh. Sholatnya orang yang ma'rifah betul kepada Allah, menghadap kepada Allah, ini berbeda dengan sholatnya orang yang sedikit ma'rifatnya. Mutunya beda-beda. Wa an Sa'id bin Abi Waqqas, dari Sayyidina Abu Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Sa'id, ja'ani, datang kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'uduni, beliau menjengukku, min wajain, dari sakit istadda yang sangat yang menimpaku. Fakultu, maka aku berkata, balagha, telah nyampe kepada aku matara, sakit yang telah engkau lihat ini, kayak begini baginda Nabi. Ini boleh aja orang kata. Wa ana, sedangkan aku zumalan, orang yang mempunyai harta, wala yarithuni, dan tidak mewarisi aku, illa ibnati, kecuali anak perempuanku. Ini panjang hadisnya. Wa dzakara, dan rawi atau Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan al-hadis muttafaqun alaih.
Wa 'anil Qasim bin Muhammad qalat berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, wa ra'sah, aduh sakitnya kepalaku. Faqala maka berkata Nabi baginda Nabi Muhammad SAW, bal ana wa ra'sah, sebaliknya aku juga wa ra'sah, sakit kepalaku. Wa dzakara al hadis rawahul Bukhari. Ini syaratnya itu bukan karena mengeluh ya, tapi karena untuk memberitahu ini sakit betul saya kondisiku itu gitu. Tapi kalau mengeluh nggak terima sama Gusti Allah mau dikasih yang itu nggak boleh itu. Nah dia itu guncang sakit itu. Jangan orang itu kalau lagi sakit itu langsung yang tawajuh kepada Allah, jangan sampai goncang, karena itu berbahaya kalau goncang. Tenangkan hati, hadapkan diri kepada Allah. Nah itu minta kesembuhan kepada Allah gitu. Karena yang membuat sakit itu adalah Allah, tidak ada yang lain. Babu talqinil muhtadiri, di sini bab muhtadar ya. Babu talqinil muhtadari, di sini bab menerangkan mentalkin orang yang dihadiri kematian. Menalkin la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah. Jadi orang itu kalau sudah sedang dihadiri kematian, maka disunahkan untuk mentalkin ini la ilaha illallah, biar ingat kepada Allah, biar akhirnya kalam itu la ilaha illallah. Karena dikatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Maka biar jadi akhirnya kalam kalau nanti jadi mati. Dibantu untuk ingat dalam kondisi sakaratul maut ini, kondisi yang sangat berat betul. Nah, dalam kondisi berat ini orang itu karena saking sakitnya bisa jadi lupa, apa-apa jadi lupa. Tetapi kalau dibantu untuk mengingat kalimah ini lagi, maka dia jadi ringan untuk bisa mengingatnya. An Mu'adzin, dari Sayyidina Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, qala berkata Sayyidina Mu'adz, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa kana yang adanya akhir kalamihi, akhir kalamnya la ilaha illallah adalah la ilaha illallah, dakhala akhiru hasilnya. Man kana akhiru kalamihi, barang siapa akhir kalamnya la ilaha illallah adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Rawahu Abu Dawud wal Hakim wa qala sahihul isnad. Ini sebagian riwayat ini dari riwayat Muslim. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mati sedangkan dia meyakini la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ini agak ringan itulah. Karena orang itu kondisi mau mati itu ada macam-macam. Kadang-kadang ya lancar juga lisannya ya toh. Kadang-kadang lisan itu enggak lancar, hati masih bisa berpikir, otak berpikir, tapi dijak ngomong enggak bisa. Nah itu makanya kalau dalam kondisi seperti itu, asal hatinya masih meyakini la ilaha illallah, maka juga masuk surga. Makanya la ilaha illallah masukkan dalam hati juga, bukan hanya di lisan saja. Lisan dan hati selalu biasakan untuk menzikirkan la ilaha illallah. Rawahu Abu Dawud wal Hakim wa qala sahihul isnad. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Abu Sa'id, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu, talqinlah mautakum, orang mau mati kalian, la ilaha illallah dengan la ilaha illallah. Itu cukup la ilaha illallah. Sebagian ulama katakan kalau susah untuk mentalkin la ilaha, talqin saja Allah, Allah, Allah juga gitu boleh. Kalau nggak bisa, kadang-kadang saking beratnya sakaratul maut itu, awailul maut. Sakaratul maut itu maksudnya awailul maut. Itu orang kadang-kadang panjang-panjang itu nggak mampu. Maka kalau belum bisa la ilaha illallah, ditalqin Allah, Allah juga bisa. Dengan Allah juga bisa.
Nah, kenapa kok la ilaha Muhammadur Rasulullah? Kok enggak ditambah Muhammadur Rasulullah? Kita lo tahu Allah itu dari kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau sudah la ilaha illallah itu ya sudah mesti Muhammadur Rasulullah. Wong taunya kita sama Gusti Allah itu ya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tahu Allah itu ya mesti lewat baginda Nabi. Kalau kita ini mengakui Allah sebagai Tuhan dan Allah sudah mengatakan baginda Nabi adalah utusannya Allah, Muhammadur Rasulullah, ini dalam Quran ya. Nah, itu berarti kita iman kepada Allah ya iman kepada baginda Nabi. Iman kepada baginda Nabi ya berarti iman kepada Allah. Itu sudah cukup maksudnya itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح من سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوبهم اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عنسهم سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.